Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami tentang sekuritisasi Donald Trump terkait hadirnya isu imigran asal 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kami kelompok 5 terdiri dari saya, Aura Fadina sebagai moderator, Silva Anissa, Adu Haronfi, Faris Noval Triadiva, Habib Prasma Pangestu, Iing Febriansyah, dan Putri Wahyuningsih. Baiklah, langsung saja masuk. Yang pertama akan menjelaskan tentang teori sekuritisasi itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Silva kepada Silva. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, sekuritisasi itu adalah sebuah keamanan yang dimana adanya perubahan yang dapat menyebabkan ancaman untuk negara itu sendiri. Ancaman ini bisa dari isu manapun, maka dari itu negara akan mengizinkan apapun caranya supaya negara itu tetap nyaman dan terjaga. Nah, teori sekuritisasi ini muncul pada oleh Weaver yang dimana pada pertama kali pada tahun 1995 dikembangkan oleh Copenhagen School. Dan menurut Wamer, sekuritisasi itu terjadi karenanya adanya para elit yang melihat sebuah isu menjadi masalah yang akhirnya diterima oleh para audiens. Dan proses sekuritisasi itu ada 3. Yang pertama, adanya sebuah isu yang tidak dibahas di publik dan tidak jadi perhatian oleh para audiens atau masyarakat. Yang kedua, ada isu politisasi yang dimana kebagian dari kebijakan publik. Yang ketiga, yaitu sekuritisasi tersebut sebagai ancaman sehingga adanya tindakan darurat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silva atas penjelasannya. Baiklah, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang latar belakang studi kasus yang kami ambil untuk menganalisis tentang sekuritisasi ini yang akan dijelaskan oleh Duha. Kepada Duha, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk latar belakangnya, setelah terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, salah satu kebijakan yang langsung dibuat Trump adalah adanya Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, atau yang lebih dikenal dengan travel ban. Kebijakan ini itu membatasi datangnya pengunjung Muslim dari 7 negara, yaitu Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman, yang baik ini berstatus imigran maupun bukan imigran. Hal ini dilakukan dengan adanya alasan kekhawatiran bahwa imigran maupun non-imigran ini dikatakan sebagai orang asing yang dapat mengganggu keamanan dari Amerika Serikat. Diterimanya Speak Act yang dilakukan oleh Trump ini membuat masyarakat setuju dan juga ini juga melatar belakangi kenapa disetujuinya dan bisa terbentuknya Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Duha atas penjelasannya. Baiklah, analisis kami akan mengenai tentang 3 hal, yaitu tentang aktor dari sekuritisasi ini, Speech Act, dan audiens yang mengenai dampak dari sekuritisasi ini. Untuk pertama, aktor yang akan dijelaskan oleh Iing, kepada Iing dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktor dari isu mengenai sekuritisasi yang dilakukan oleh Trump. Baik, sebelumnya teman-teman semua pasti sudah tahu nih siapa dalang dari sekuritisasi ini, yaitu Presiden ke-45 Amerika Serikat, yaitu Donald John Trump atau yang lebih dikenal dengan Donald Trump. Beliau lahir pada 14 Juni 1946 di New York, Amerika Serikat. Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat pada tahun 2017, yang dimana dia terpilih setelah itu menggantikan posisi Barack Obama. Setelah terpilih sebagai Presiden, Donald Trump ini terkenal dengan beberapa kebijakannya yang kontroversial, yaitu diantaranya yang seperti sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya mengenai adanya larangan warga Muslim atau masyarakat Muslim di luar Amerika Serikat untuk masuk ke Amerika Serikat. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iing atas penjelasannya. Baiklah, untuk analisis kami yang kedua, yaitu tentang Speech Act yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini Donald Trump itu dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya, yakni Barack Obama, terutama dalam masalah imigran. Ada sebagian mengatakan bahwa slogan kampanye Trump, Make America Great Again, itu dimaknai sebagai mengembalikan supremasi kulit putih. Trump dalam pandangan pribadinya terhadap Islam adalah orang yang perlu dicurigai, apalagi pasca tragedi 11 September, dan di antara mereka yang masuk secara ilegal adalah mereka yang berusaha untuk menyakiti orang Amerika melalui tindakan teror atau tindakan kriminal. Trump juga mengatakan bahwa sejumlah besar populasi Muslim itu benci terhadap warga Amerika. Amerika tidak bisa kembali menjadi korban serangan kaum yang percaya pada konsep jihad dan tidak memiliki nalar untuk menghormati sesama manusia. Pernyataan sengit tentang Muslim bukan hal baru bagi Trump, yang menyerukan agar pemerintah mengawasi masjid-masjid dan menolak mengesampingkan usulan sebelumnya untuk mencatat nama-nama Muslim di Amerika dalam sebuah database. Imigrasi ilegal yang terus berlangsung menghadirkan bahaya yang jelas dan mengancam kepentingan Amerika Serikat. Ketika menjadi presiden, Trump ini menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut untuk mengeksekusi janji-janji politik terkait isu migrasi. Salah satunya pelarangan imigran dari 7 negara-negara mayoritas Muslim, karena negara-negara tersebut masuk dalam kategori negara-negara yang perlu diwaspadai. Setelah disahkannya undang-undang oleh Kongres yang didominasi anggota dari Partai Republik pada 2015, mengubah program penerimaan visa. Pada tahun 2016 itu Departemen Luar Negeri mencatat bahwa 617.000 lebih visa imigran dan 10 juta non-imigran turis dan pekerja itu telah dikeluarkan. 1 dari 20 visa imigran atau sekitar 30.000 visa imigran itu berasal dari 7 negara Muslim yang diblok oleh Trump tersebut. Larangan total yakni bagi imigran Suriah, karena Suriah telah menjadi sorotan dunia akibat munculnya gerakan kelompok teroris atau militan ISIS yang menjadi sumbu aksi teroris di seluruh dunia, dan hampir setengah populasi negaranya, yaitu sebanyak 11 juta jiwa mengungsi. Di sini juga Trump dengan jargon MAGA atau Make America Great Again itu berusaha menggambarkan bahwa Amerika sedang dalam kondisi di luar kendali. Terlebih masuknya belasan juta imigran yang semakin mengancam negara, khususnya imigran yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Melalui penyampaian pidato keamanan Speech Act, Trump mengalihkan isu migrasi ini menjadi isu nasional yang harus segera ditangani secara serius. Keberhasilan proses sekuritisasi ditunjukkan dengan dukungan yang kuat dari Partai Republik dan simpatisan dan audiens masyarakat selama proses pemilihan. Lalu dilanjutkan dengan upaya extraordinary measure dengan disahkannya kebijakan pelarangan masuknya imigran dari 7 negara mayoritas Muslim selama 90 hari dan memperkuat dukungan yang di pemerintahan dengan menggantikan orang yang tidak mendukung Trump. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri atas penjelasannya tentang Speech Act. Hasil analisis kami yang ketiga yaitu tentang audiens dari sekuritisasi ini yang akan dijelaskan oleh Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Saya akan menjelaskan bagian audiens. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena jaringan di kelas saya tidak memadai. Jadi saya mohon maaf untuk off-cam. Dari tanggapan audiens yang ada di Amerika, setelah kampanye Donald Trump itu, dukungan masyarakat terhadap kebijakan semakin meningkat dan tingkat Islamofobia semakin tinggi, yang puncaknya mencapai pada bulan Desember 2015. Berikut telah terjadi berbagai serangan terhadap kelompok Muslim yang seperti penembakan di Minneapolis yang menewaskan 5 Muslim keturunan Somalia, pembakaran masjid di Florida, dan pengeboman Islamic Center di Dar al-Farouk. Sekuritisasi migrasi yang harusnya menjadi tiang pencegahan datangnya migrasi bebas malah menjadi bumerang sebagai larangan terhadap imigran asing, khususnya umat Islam. Umat Islam tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Muslim di sana merupakan minoritas. Untuk membela diri akan menimbulkan kontroversi dan kemungkinan besar bisa di-framing ke media mainstream bahwa Muslim itu memang radikal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, itu kesimpulan sebagai hasil akhir dari analisis kami. Kepada Habib, dipersilakan.
Baiklah, sampailah kita ke bagian kesimpulan, yang mana merupakan hasil dari rangkuman dari semua studi kasus ini. Kebijakan Donald Trump terhadap pelarangan dan pembatasan imigran dari 7 negara Muslim, yakni Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman, merupakan bentuk sekuritisasi keamanan Amerika yang disebut Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States atau travel ban, yang secara historis latar belakang dari terbentuknya hal ini yakni Amerika sebelumnya mengalami ancaman terhadap keamanan dari terorisme yang terjadi pada tragedi 2001 yang disebut sebagai 9/11, sehingga pada akhirnya kebijakan ini mengkonstruksi pemikiran atau persepsi Islam teroris atau radikal. Dan juga hasil dari kebijakan ini membuat tingkat Islamofobia di Amerika Serikat meningkat pada akhirnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib atas kesimpulannya. Baiklah, sekian penjelasan kami dan presentasi kami dari kelompok 5 terkait sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap imigran Islam. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.